إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita kembali diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa bersama-sama kembali mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah jadikan sebagai satu sarana untuk kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita kelak dimudahkan untuk istiqamah di atas jalan yang lurus sampai kita diwafatkan di atasnya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali membaca kitab Ithaful Qari bitta'liqat ala syarhi sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita masuk pada poin yang ke-12 ya, dalam kitab saya ini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmati beliau, wala yaqulu fi sifat Rabbi ta'ala kaifa walima illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah seseorang itu mengatakan di dalam sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala pertanyaan kaifa, ya, bagaimana, walima, dan mengapa, illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala, kecuali orang yang menanyakan tentang hal ini adalah orang yang meragukan fillahi tabaraka wa ta'ala dalam kaitannya dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh di sini, la yus'alu 'anil kaifiyah, Allah itu tidak ditanya tentang al-kaifiyah, tidak ditanya tentang bagaimananya, seperti apanya. Wala yus'alu 'anit ta'lili lima qala kadza, dan tidak pula ditanya tentang alasan mengapa ya Allah berfirman demikian, atau Allah berkata demikian, atau Allah melakukan ini dan itu. Bal yusallamu lillahi azza wa jal, akan tetapi ya, seorang hamba itu wajib untuk berserah diri kepada Allah azza wa jal, menerima segala apa yang Allah taala sampaikan, terutama tentang dirinya. Li'annahu la ya'lamul kaifiyata illa Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada ya, yang mengetahui kaifiyah bagaimananya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hakiki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, sebuah pelajaran besar, bahwa kebanyakan penyimpangan yang terjadi dalam kaitannya dengan sifat-sifat Allah yang diyakini oleh manusia itu dimulai dari mempertanyakan bagaimana dan mengapa ya. Jadi pokok dari segala kesesatan dalam sifat-sifat Allah itu mempertanyakan tentang sifat Allah. Ketika misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tingginya dia di atas arsy-Nya, maka seseorang akan mempertanyakan ya, bagaimana Allah di atas arsy-Nya. Nah, nanti timbul apa? Berbagai macam persepsi
Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memang tinggi di atas arsy-Nya, berarti Allah memiliki arah, Allah bertempat dan seterusnya. Ada yang bahkan sampai lebih ekstrim, berarti ini menunjukkan bahwa Allah butuh dengan arsy-Nya wal a'yadu billah. Ini muncul akibat terlalu liarnya akal mempertanyakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti akan muncul pula kesesatan yang juga merupakan bibit kesesatan yang lain dalam kaitannya dengan sifat-sifat Allah atau meyakini sifat-sifat Allah ini adalah memunculkan adanya pemahaman ketika seseorang menetapkan sifat Allah itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kabarkan dan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sesuai dengan apa adanya, maka kemudian mereka menganggap hal ini akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, inilah yang membuat kemudian seseorang itu tersesat dalam kaitannya dengan memahami sifat-sifat Allah. Kemudian dikatakan di sini illa syakun fillah tabaraka wa taala, kecuali orang tersebut ragu fillahi tabaraka wa ta'ala di dalam kaitannya dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Manakala dia mendengar ada ayat Al-Quran mengatakan Allah memiliki tangan misalnya, atau dalam hadis Allah memiliki kaki misalnya, begitu dijelaskan seperti itu, maka dia akhirnya meragukan itu kalimat-kalimat yang disebutkan itu, mengarah kepada keraguan terhadap sifat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga di situ kemudian dia terjerumus dalam penakwilan atau penyerupaan dengan Allah, Allah dengan makhluknya, atau peniadaan sifat-sifat Allah, karena kalau menetapkan sifat Allah akan menyerupakan Allah dengan makhluknya dan seterusnya, dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kaitannya dengan memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan pada poin yang ke-13. Ini yang agak panjang pembahasan mengenai Al-Quran. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal Quran kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu. Dan Al-Quran adalah kalamullah, wa tanziluhu, dan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, wa nuruhu, dan cahaya dari Allah. Wa laisa makhluqan, dan dia bukan makhluk. Kenapa tidak dikatakan Al-Quran itu makhluk? Karena Al-Quran apa tadi? Kalamullah, firman Allah. Sedangkan kalam itu sifat, dan sifat itu senantiasa melekat pada zat. Artinya kalau Al-Quran itu dikatakan makhluk, maka nanti akan baik langsung maupun tidak langsung akan mengarah kepada sifat berkatanya Allah itu makhluk. Kalau sifat berkatanya Allah makhluk, nah nanti wal'iyadu billah akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Li'anna al-Qur'ana minallah, karena Al-Qur'an adalah dari Allah. Wa ma kana minallahi falaysa bimakhluk, dan apa saja yang dari Allah maka bukanlah makhluk. Maksudnya dari Allah maknanya min sifatillah, dari sifat-sifat Allah. Dari sifat-sifat Allah. Jadi dikatakan di sini karena Al-Qur'an dari Allah, maksudnya dari sifat Allah atau merupakan sifat Allah. Dan apa saja yang berasal dari sifat Allah maka bukan makhluk. Wa hakadza qala Malik bin Anas. Demikian inilah apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Wa min qablihima minal fuqaha, dan dari sebelum keduanya dari kalangan para fuqaha, wa man ba'dahuma, dan orang yang setelah keduanya, wal mira'u fihi kufrun, dan berdebat atau memperdebatkan, artinya menolak konsep yang demikian ini, maka ini bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qauluhu, perkataan penulis, wal Qur'an kalamullah wa tanzilu wa nuru wa laysa makhluqan. Dan Al-Quran adalah kalamullah dan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan serta cahaya dari Allah, walaysa makhluqan, dan dia bukan makhluk.
min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Takallama bihi haqiqatan. Anda perhatikan di sini ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan sifat kalamullah itu yang dimaksud adalah Allah berbicara hakikatan, secara hakiki. Allah berbicara secara hakiki. Nanti akan ada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang sering kita sebut dengan akidah Asy'ariyah ya, yang mereka yakini mereka adalah orang-orang yang menyandarkan diri kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, yang meyakini Al-Quran kalamullah, tapi mereka nanti takwilkan seperti apa kalamullah ini. Bukan yang dimaksud takallama bihi haqiqatan. Bukan yang dimaksud oleh mereka adalah Allah berbicara ya, dengannya hakikatan secara hakiki. Bukan seperti itu. Tapi nanti akan dibahas di sini, dijelaskan oleh Syekh penyimpangan yang dilakukan oleh mereka dalam hal ini. Wa sami'ahu minhu Jibril, dan Jibril alaihissalam mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an ini secara hakiki. Wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril ya turun dengan membawa Al-Qur'an ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril alaihissalam mendengarkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril pun menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah dan mengurangi ya, lafaz-lafaznya. Hadhi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun min ahli al-ilmi sa'ilina ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan akidah, keyakinan yang tidak seorang pun menyelisihi di dalamnya dari kalangan ahli ilmu yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma khalafa fiha ahlud dhalali minal jahmiyati atba'il Jahmi bin Safwan, dan sesungguhnya pengikut atau orang-orang yang tersesat dari kalangan Jahmiyah, pengikut Al-Jahm bin Safwan, inilah yang menyelisihi akidah tersebut. Jadi akidahnya Jahmiyah itu mereka apa? Mereka menolak apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menyatakan kalau Al-Qur'an ini adalah makhluk. Maaf, Jahmiyah itu yang menyerupakan apa? Sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa afrakhil Jahmiyati minal Mu'tazilah, termasuk tokoh-tokoh Jahmiyah yang berasal dari Mu'tazilah wa Zaidiyah ya, dan juga Zaidiyah wa Syiah, dan juga Syiah, kullu haula ya'khadhu 'anil Jahmiyati hadhil mas'alah. Semua mereka ini mengambil ya, pemikiran sesatnya dari Al-Jahmiyah ya, tentang permasalahan ini. Yang intinya mereka menganggap bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-ibadhiyyah kulluhum yasiruna ala hadzal manhajil mukhalif li manhaji ahli sunnati wal jamaah. Termasuk juga aliran al-ibadhiyah, mereka semuanya juga berjalan di atas manhaj yang menyelisihi manhaj ahlussunnah wal jamaah. Fayarawna anna al-Qur'ana makhluk, maka mereka memandang bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Li'anna Allah 'indahum la yusafu bi annahu yatakallam, karena menurut mereka ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak disifati dengan berbicara. Menurut mereka kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara, berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Makhluk berbicara, Allah juga berbicara. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Jadi berbicaranya Allah jelas tidak sama dengan berbicaranya seluruh makhluk. Kama annahu la yusafu bis-sam'i wal basari wal ilmi wal iradah. Sebagaimana Allah itu tidak disifati dengan mendengar, melihat ya. Tidak disifati pula dengan ilmu dan kehendak. Wa ghairi dzalika 'indahum, dan yang lain-lain ya. Dari sifat-sifat yang lain menurut mereka. Wala yusafu bi anna lahu wajhan, termasuk juga Allah itu tidak disifati
memiliki wajah, wa anna lahu yadaini, dan Allah memiliki dua tangan, ila ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Ya. Semua ini tidak ditetapkan ya, oleh mereka sebagai sifat-sifat Allah, padahal Allah menyampaikannya dalam Al-Quran. Allah menyampaikannya juga melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang demikian ya, bahwa sifat-sifat ini merupakan ya, perkara-perkara yang harus ditiadakan dari Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka mengapa Allah menyampaikan itu semuanya? Ya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sifat-sifat itu kepada kita semuanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah? Maka tentunya akan ya, ada dua hal yang mereka tuduhkan kepada Al-Quran. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dengan membicarakan sifat-sifat ini adalah sebagai sebuah hal yang bersifat sia-sia. Wal'iyadu billah, Allah tidak mungkin turunkan Al-Quran itu dengan tujuan yang sia-sia. Yang kedua adalah ada penyimpangan di dalam Al-Quran, dan ini pun juga bentuk kekufuran manakala seseorang meyakininya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin di dalam ya, firman-Nya. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami ya, telah menurunkan adzikr Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamilah yang akan senantiasa menjaganya. Ini adalah tuduhan yang secara tidak langsung dinyatakan oleh mereka kepada Al-Quran manakala mereka meniadakan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sampaikan dalam Quran dan As-Sunnah. Wa qasduhum min hadza ifsadul aqidati wa in kanu yatadhaharuna anna qasdahum tanzihullah jalla wa ala an musyabahatil makhluqin. Dan tujuan mereka adalah merusak akidah ini. Meskipun nah ini yang sering ya mereka berlindung di belakang ini, meskipun mereka menampakkan tujuan mereka adalah tanzihullah, untuk mensucikan Allah Jalla wa'ala dari menyerupai makhluk-makhluknya. Yang bawa kitab ini di garis bawah ya, kalimat ini. Ini semua tujuan orang-orang yang menyimpang dalam menetapkan sifat-sifat Allah, mereka berlindung di balik ini. Atau kalaupun seandainya mereka tidak berlindung, artinya mereka punya tujuan ini, niat yang benar ini. Tapi apa? Keliru mereka. Ya, tapi mereka keliru. Wa hadza za'mun batilun, maka ini merupakan anggapan yang batil. Fa inna sifatir Rabbi subhanahu la tushbihu sifatil makhluqin. Karena sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan seluruh sifat makhluknya. Ar-Rabbu jalla wa ala lahu asma'un wa sifatun taliqu bihi wa bi'azamatihi. Rabb jalla wa ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walil makhluqina asma'un wa sifatun taliqu bihim wa basyariyatihim. Demikian pula makhluk ini memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan mereka, sesuai dengan sifat kemakhlukan mereka, sesuai dengan sifat kemanusiaan mereka kalau dia manusia. Sehingga tidak bisa tidak bisa disamakan antara sifat nama dan sifat-sifat Allah dengan nama dan sifat-sifat makhluk dalam hal hakikatnya, tidak bisa sama. Fala tashabbuha bainan naw'aini min jihatil haqiqati wal kaifiyah, maka tidak bisa diserupakan antara dua jenis ini dari sisi apa? Hakikatnya dan bagaimananya. Ya, seperti tadi, misalnya kita menyatakan bahwa Allah itu mendengar, memiliki sifat mendengar atau memiliki sifat berbicara. Makhluk juga memiliki sifat mendengar dan sifat berbicara. Akan tetapi dua sifat ini secara hakikat dan secara kaifiyah bagaimana mendengar dan berbicaranya Allah ini jelas tidak sama. Ya, jelas tidak serupa. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk.
Makhluk serba terbatas dalam seluruh pendengarannya, sedangkan Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu dalam mendengarkan seluruh ucapan dan seluruh suara yang muncul di antara makhluk-makhluknya. Demikian pula ketika Allah berbicara tentu tidak sama. Ya, suara, lafaz dan semacamnya tidak sama dengan suara dan lafaz makhluknya. Ya, tidak sama pula ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara ya, dengan makhluk yang berbicara. Kalau makhluk yang berbicara mungkin dalam radius sekian meter masih bisa didengar oleh makhluk yang lain, tapi dengan radius yang lebih jauh mungkin tidak terdengar. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dan Allah menghendaki hamba siapa yang mendengarkan pembicaraannya, sejauh apapun itu hamba itu akan mendengarnya. Seperti seorang nabi yang bernama siapa? Yang diajak bicara sama Allah secara langsung, Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah kalimullah. Allah SWT berbicara dengan kehendaknya dengan waktu yang Allah Ta'ala kehendaki kepada Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya sedangkan Musa di atas muka bumi ini. Ya, tentu jaraknya sangat-sangat jauh. Akan tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara dengan Musa sesuai dengan apa yang Allah taala kehendaki, dan Musa mendengarkan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari sisi ini saja sudah berbeda, apalagi dari sisi-sisi yang lain. Ya, apalagi dari sisi-sisi yang lainnya. Wa in kanat tashtariku fil ma'na wal lafzi, meskipun ya berserikat atau serupa di dalam makna dan lafadznya, seperti tadi ya, Allah memiliki sifat as-sam'u, mendengar, demikian pula makhluk memiliki sifat as-sam'u, mendengar, sama dari sisi makna maupun lafadz, akan tetapi dari sisi hakikat tidak sama. Wa hadza ma yusamma bil mutawati', dan ini dinamakan al-mutawati. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-mutawati, keserupaan makna dan lafaz tapi memiliki apa? Perbedaan dari sisi hakikat dan kaifiyah. Lakinnaha la tashtariku fil haqiqati wal kaifiyah, akan tetapi ya, sifat tersebut tidak sama dengan tidak berserikat, maaf ya, tidak berserikat di dalam hakikat dan kaifiyah. Ya, artinya tidak serupa ya secara hakiki. Inilah ya, hadza huwa madhab ahli sunnah wal jamaah, inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa daliluhum ala dzalika min kitabillah, dan dalil mereka atas hal itu adalah berasal dari kitab Allah. Ini berkaitan dengan kalam tadi ya. Dalam surah At-Taubah ayat 6 Allah mengatakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin ya, ingin bersendirian denganmu ya, maka bawalah dia ke tempat yang aman sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Allah sendiri mengatakan apa? Al-Quran sebagai kalam Allah. Allah tidak katakan Al-Quran itu sebagai makhluk. Adhafal kalam ila nafsi subhanahu wa ta'ala. Jadi al-kalam ini Allah sandarkan kepada dirinya subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab ada namanya mudhaf ilaih. Ya, artinya sesuatu yang menyandar dan sesuatu yang disandari. Artinya apa yang menyandar itu ada kaitan erat dengan apa yang disandarkan kepadanya. Seperti kalam dan Allah. Kalam itu mudhafnya, Allah itu mudhaf ilaihnya. Kalam itu menyandar kepada Allah ya, sehingga kalam itu berhubungan erat dengan Allah ya, seperti kalau kita mengatakan mobil fulan misalnya ya, berarti mobil itu menyandar kepada fulan, artinya mobil itu berhubungan erat dengan fulan, entah mobil itu dipakai sama si fulan atau mobil itu dimiliki oleh si fulan atau yang buat si fulan. Nah itu artinya ada hubungan yang erat ya, antara yang menyandar kepada yang disandari. Wa qala fil munafiqin, dan Allah berfirman dalam kaitannya dengan orang-orang munafik ini ya. Dalam surah Al-Fath ayat 15
Allah berfirman, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk mengubah kalam Allah. Adhafahu ila nafsihi. Ya Allah sekali lagi menyandarkan kalam kepada dirinya. Wal adillatu minas sunnati wa min ijma'il ummati katsiratun ala hadhil mas'alah. Dan dalil-dalil dari as-sunnah dan juga kesepakatan seluruh umat ini sangat banyak sekali dalam masalah ini. Fahiya mas'alatun yaqiniyatun bila syak, maka ini merupakan permasalahan yang yakin, ya. Sesuatu yang diyakini tanpa ada keraguan. Wala yu'athiru fiha ikhtilafu ahli dhalal, dan tentunya ya perselisihan para penyesat atau orang-orang yang tersesat di dalam permasalahan ini itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap keyakinan yang dibangun di atas as-sunnah ini. Yaitu apa? Bi annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa huwa fardun min afradi kalami subhanahu, dan dia merupakan salah satu dari sekian kalam Allah Subhanahu wa taala, sekian perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah berbicara ini dikatakan di sini, Allahu yatakallamu wa la yazalu yatakallam mata syaa. Allah itu berbicara dan senantiasa berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Kapanpun Allah mau, kapanpun Allah ingin berbicara kepada makhluk atau kepada ya malaikatnya misalnya begitu ya, maka kapanpun Allah menginginkannya Allah berbicara. Nah, ini nanti berbeda dengan apa? Keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Idza syaa, ketika dia berkehendak berbicara maka berbicaralah. Bima syaa, dengan apa yang Allah taala kehendaki. Mausufun bil kalam, ya. Allah disifati dengan al-kalam, berbicara. Wa hadzal Qur'an min afradi kalamillah, dan Al-Qur'an ini merupakan salah satu dari apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak katakan bahwa perkataan Allah itu terbatas hanya Al-Qur'an. Setelah itu Allah tidak berkata-kata, tidak. Ya, Allah berkata-kata sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, tanpa diikat oleh apapun, tanpa dibatasi oleh apapun. Namun Al-Quran ini salah satu dari sekian perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita temukan sebelum Al-Quran ada takallama bit Taurah, Allah berbicara ya, yaitu berkaitan dengan ya firman-Nya dalam Taurat, wabil Injil, dalam Injil, wabil Zabur, dan dalam Zabur. Yatakallamu bil amri wan nahyi, Allah berkata ya dalam hal memerintah dan melarang. Yaqul li syai', ya. Allah berfirman atau berkata kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ya perintahnya itu hanyalah ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia cukup mengatakan kepada sesuatu tersebut, kun, jadilah, maka fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki. Fa'athbata li nafsihil qaul, maka Allah menetapkan ya untuk dirinya sendiri berkata-kata. Demikian pula dalam surah Ali Imran ayat 55, idz qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah taala berkata kepada Isa, wahai Isa. Demikian pula kata Syekh, wa kallama Musa bi kalamin sami'ahu Musa hina ma arsalahu ila Fir'aun. Dan Allah berkata-kata kepada Musa dengan perkataan yang didengar oleh Musa ketika Allah mengutusnya kepada Fir'aun. Fallahu jalla wa ala mausufun bil kalam, maka Allah jalla wa ala itu disifati dengan sifat al-kalam, wa min kalamihi al-Qur'anul Karim, dan di antara kalamnya adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian dijelaskan di sini, ini penjelasan yang bagus ya. Antum tandai ya ini ya. Wa amma qaulu ahli dhalal anna idhafatahu ila Allah min idhafatil makhluq ila khaliqihi mithlu naqatillahi wa baitillahi fa naqulu hadha min al-iftira'i wat talbis fal mudhafu ila Allah qismah. Adapun perkataan ahli dhalal bahwasanya menyandarkan kalam tadi ya, sifat berkata-kata tadi kepada Allah adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya, dan ini seperti yang Allah
sebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti Allah misalnya menyebutkan tentang naqah, unta. Ya, Allah mengatakan naqatallah gitu ya, untanya Allah. Termasuk juga Allah ketika menyebut Ka'bah misalnya dengan Baitullah, rumahnya Allah. Maka ini semuanya menurut orang-orang yang tersesat dalam masalah ini, mereka mengatakan bahwa kalamullah juga sama dengan apa yang disebutkan itu, yaitu semuanya adalah makhluk yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak unta ini kan nggak mungkin sifat Allah kan, tapi dia makhluk Allah, tapi disandarkan kepada Allah, berarti ini sebagai bentuk apa? Pemuliaan. Allah memuliakan unta itu dengan mengatakan itu unta Allah. Termasuk juga Baitullah, rumah Allah. Bait tentu di sini adalah makhluk, disandarkan kepada Allah sang penciptanya dengan tujuan untuk memuliakan sang bait tersebut, rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula kalamullah. Nah, itu menurut mereka begitu. Kalam ini makhluk. Nah, menurut mereka, yang kemudian kalau disandarkan kepada Allah berarti Allah ingin memuliakan kalam berupa Al-Quran ini. Ini termasuk syubhat ya. Artinya kalau kita nggak memahami hal ini bisa jadi kena syubhat ini kan gitu ya. Karena terkadang syubhat itu juga dinukil dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dipahami dengan cara yang keliru ya. Maka di sini kita mengatakan, kata Syekh, hadza minal iftira' wat talbis. Ini merupakan hal yang dibuat-buat dan ini merupakan talbis, jebakan ya, yang mengarah kepada kesesatan. Maka kemudian Syekh menjelaskan dan membantah ya perkataan para ahlul dhalal ini. Maka al-mudhaf, penyandaran kepada Allah Ta'ala itu ada dua jenisnya. Yang pertama disebutkan di sini idhafatu ma'anin, penyandaran kepada apa? Kepada ini ma'anin ya, penyandaran makna. Yang kedua idhafatu a'yan, penyandaran yang bersifat tertentu, spesifik gitu ya. Iya, kepada benda. Contoh di sini ya. Al-ma'ani, jadi makna, bukan benda ya, makna itu ya. Jadi sifat, makna ini yang dimaksud di sini adalah sifat. Jadi al-ma'ani idhafatuha ila Allah idhafatu sifatin ila mausuf. Jadi penyandaran makna kepada Allah itu adalah penyandaran sifat kepada yang disifati. Seperti wahya idhafatun hakikiyatun, dan dia adalah penyandaran yang hakiki. Fahiya min sifatihi, dan dia merupakan sifat-sifat Allah atau termasuk dari sifat-sifat Allah. Seperti misalnya contoh seperti kalamullah tadi. Kalam berbicara ya, sifat berbicara disandarkan kepada Allah. Berarti kalam di sini karena dia makna bukan benda gitu ya. Maka berarti apa? Al-kalam ini sifat untuk siapa? Yang disandari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang disandari yaitu kalam Allah, berarti kalamnya atau sifat kalam untuk Allah. Termasuk di sini as-sam'i wal basar misalnya, sam'ullah, basarullah misalnya. Maka itu semuanya ya adalah sifat yang disandarkan kepada yang disifati. Ini kalau yang menyandar adalah sesuatu yang bersifat makna ya, atau sifat gitu. Biar gampang, sifat begitu saja. Adapun kalau yang menyandar itu adalah benda, idhafatul a'yan ya. Seperti tadi naqatallah, baitullah ya. Unta Allah, rumah Allah. Nah, ini semuanya adalah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Ini jelas. Karena dia bukan sifat, dia bukan makna, tapi dia adalah benda.
ya, sesuatu yang spesifik berupa benda yang disandarkan kepada Allah. Jelas ini adalah makhluk disandarkan kepada penciptanya. Dan ini wahiyya idhafatu tasyrif. Ini merupakan penyandaran yang bersifat memuliakan makhluk tersebut. Seperti ibadullah, ini hamba-hamba Allah. Gak mungkin hamba-hamba ini sebagai sifat untuk Allah, karena hamba-hamba ini benda, bukan sifat. Ya. Maka ini merupakan penyandaran yang berupa memuliakan makhluk tersebut. Tapi kalau sifat tadi berarti penyandaran bersifat hakiki, artinya apa? Termasuk dari sifat Allah SWT. Bisa dipahami nih ya, terutama yang nggak bawa kitab ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Fahum khalatu bainal amrayni wa lam yufarriqu baina hadza wa hadza. Maka mereka mencampur adukkan dua perkara ini dan mereka tidak memisahkan antara ini dengan itu. Mereka tidak apa? Membedakan antara idhafah ma'ani sama idhafah a'yan tadi. Mereka campur adukkan kedua-duanya. Walidzalika nassa ahlus sunnati wal jamaah ala hadhihi al-mas'alati fi kutubil aqaid liyaruddu ala ahli ad-dhalal. Dan oleh karena itulah para ulama ahlus sunnah wal jamaah menulis permasalahan ini dalam kitab-kitab akidah mereka untuk membantah para ya orang-orang yang tersesat. Wa idza kana Allahu laisa lahu kalamun kama yaz'umun fa kaifa ya'muru wa yanha. Kemudian Syekh mengatakan, dan ketika Allah itu tidak memiliki sifat berbicara sebagaimana yang mereka sangka atau mereka yakini, maka bagaimana Allah bisa memerintah dan bisa melarang? Dengan wasilah apa Allah memerintah dan melarang ini kalau Allah tidak memiliki sifat berbicara? Wa hadza ma'nahu annahu tata'attalul ahkamu syar'iyyah. Nah, ini konsekuensi yang lain ya, manakala seseorang itu menolak sifat berbicara untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu maknanya di sini kata Syekh bahwasanya hukum-hukum syariat tentu tidak akan lagi terpakai karena dianggap itu bukan termasuk kalam Allah, bukan dari apa yang Allah sampaikan gitu. Wa yanhadimu aslul usuli wa huwal Qur'an, dan pokok dari segala pokok-pokok agama akan roboh, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Makanya di masa sekarang ini ya, yang sering juga saya sampaikan ya, ada orang-orang yang tidak secara langsung mengatakan Al-Qur'an ini makhluk, tapi mereka menganggap bahwa Al-Qur'an itu kalau sudah bersentuhan dengan makhluk, maksudnya bersentuhan dengan akal manusia, seperti bersentuhan dengan Nabi SAW atau bersentuhan dengan Jibril alaihissalam ya, maka sakralitasnya sudah hilang, sudah tidak lagi memiliki apa? Kemuliaan. Artinya apa di sini? Apa bedanya Al-Qur'an dengan hasil produk budaya manusia yang lain? Makanya kemudian muncul ya perkataan-perkataan dari mereka yang lancang kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an sekarang tidak relevan karena Al-Qur'an ini khusus untuk budaya Arab di masa Muhammad SAW. Kalau di masa kita sekarang sudah enggak sesuai lagi, perlu adanya apa? Perombakan dan seterusnya. Ini semuanya bersumber dari menjatuhkan apa? Kemuliaan Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah. Mereka samakan dulu Al-Qur'an dengan makhluk, baru kemudian mereka menolak Al-Qur'an dengan cara itu. Kalau memang Al-Qur'an adalah sama dengan makhluknya, berarti dia sebagai sebuah hasil budaya atau hasil berpikir manusia. Nggak ada bedanya dengan hasil pemikiran manusia yang lain. Nah begitu. Sehingga dengan hawa nafsunya mereka dengan mudahnya menolak Al-Qur'an. Ini bibit apa? Kesesatan mereka. Fa idza inhadama hadzal aslu inhadamal Islam. Maka ketika roboh pokok ini, maksudnya Al-Qur'an ini sudah tidak lagi dimuliakan oleh manusia, sudah tidak lagi diangkat sebagai kalamullah, maka inhadamal Islam, maka Islam pun juga akan roboh. Walakin hum yaludzuna bitanzih, akan tetapi mereka ini berlindung apa? Melalui ungkapan kami melakukan
penyucian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan kepada makhluknya. Dan inilah yang dilakukan oleh para penyesat umat seperti ini. Ya. Makanya kalau antum baca kitab-kitab ya, baik itu kitab tafsir, kitab ya macam-macam lah, kitab syarah hadis, kitab akidah, atau kitab-kitab agama yang lain misalnya, atau bahkan juga kitab nahwu, kitab shorof misalnya, kitab bahasa Arab. Terkadang penulisnya ini menyusupkan syubhat-syubhat di dalamnya, ya, mengarahkan pembaca untuk meyakini syubhat-syubhat itu, sehingga akan menyesatkan umat yang mempelajarinya. Makanya para ulama-ulama Ahlussunnah bangkit dengan memegang panji tasfiyah wa tarbiyah. Apa tasfiyah wa tarbiyah? Sering tidak kita dengar istilah tasfiyah wa tarbiyah ini? Iya, apa tasfiyah ini? Bukan, tasfiyah itu memurnikan. Jadi memurnikan Islam ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, memurnikan dari apa? Dari berbagai macam syubhat yang mencampurinya, yang mengotorinya, racun-racun pemikiran yang disematkan ke dalamnya, sedangkan hal itu tidak bersumber dari Rasulullah dan para sahabat. Terutama dalam hal akidah ini sangat-sangat banyak, ya, dan sangat-sangat membahayakan. Ya, itu perlu untuk disucikan, dibersihkan dari noda-noda ya pemikiran-pemikiran sesat ini. Baru kemudian umat ditarbiyah, dididik di atas kemurnian Islam tersebut. Nah, maka akan kembali kepada agama yang sebenarnya. Ya, dan itu akan menjadi kunci ya dibangkitkannya ya kemuliaan oleh Allah SWT di tengah-tengah umat. Diangkatnya kejayaan ya umat Islam di tengah-tengah seluruh umat manusia. Karena Nabi mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sallallahu alaikum dzullan. Kalau kalian sudah mencintai dunia ini dan sudah tidak lagi memperdulikan jihad fisabilillah, tidak ada kesungguhan untuk belajar dan mengamalkan agama ini, ya, maka apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan atas kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan diangkat, dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama maknanya kembali kepada kemurnian agama itu sendiri. At-tanzihu alladhi dzakarahu Allah biqauli laisa kamitslihi syai'un. At-tanzih ya, membersihkan atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kalimat laisa kamitslihi syai'un. Yang manakala Allah menetapkan sebuah kaidah dalam sifat-sifat Allah, Allah tidak serupa ya sedikit pun dengan makhluknya. Termasuk juga Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya dalam surah Maryam ayat 65, ya, apakah kamu mengetahui ada keserupaan Allah dengan makhluknya gitu. Maka ini adalah tanzih ya. Hadza huwa tanzihul ladzi dzakarahu Allah wa huwa nafyu an yushabbahal makhluqu bil khaliq. Inilah bentuk tanzih, membersihkan, mensucikan Allah yang Allah sendiri sebutkan tentangnya, yaitu berkaitan dengan meniadakan keserupaan makhluk dengan khaliknya, atau diserupakannya makhluk dengan khaliknya, atau menyamakan yusawal makhluk bil khalik, atau menyamakan makhluk dengan al khalik. Hadza huwa alladhi yunazzahu Allah jalla wa ala anhu. Inilah yang ditiadakan, dibersihkan ya, dari Allah jalla wa ala ya, darinya. Amma nafyus sifati fa hadza ta'tilun nasyi'un 'anit tashbih. Adapun meniadakan sifat-sifat Allah, maka jelas ini merupakan ta'til ya, peniadaan dari sifat-sifat tersebut ya, peniadaan terhadap sifat-sifat tersebut yang tumbuh dari apa? Penyerupaannya kepada makhluk. Nah, ini bedanya. Kalau Ahlussunnah sudah sejak awal melakukan tanzih, yaitu tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya sama sekali, tapi justru para penyimpang ya, mereka justru memulai istilah mereka untuk mentanzih Allah dengan melakukan tasybih terlebih dahulu. Langkahnya pertama dia menyerupakan Allah dulu, baru kemudian apa? Meniadakan keserupaan itu. Tapi ternyata peniadaan keserupaan tersebut ternyata berlebih-lebihan ya, sampai melampaui batas. Ada yang sampai meniadakan sifat,
ada yang tetap menetapkan sifat itu tapi ya mentakwilkannya dengan sesuka hati yang menurut dia penakwilan itu akan tidak menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Ya, ada juga yang malah terjerumus pada keserupaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Fa ushabbahu awwalan tsumma 'attalu tsaniyan. Maka mereka menyerupakan Allah dulu dengan makhluk, baru kemudian mereka meniadakan sifat-sifat Allah yang mereka anggap serupa dengan makhluk ini. Walaysa tanzihan, dan bukan langkah awalnya adalah melakukan pembersihan ya, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluk, justru malah kebalikannya. Ya. Makanya sebetulnya akidah Ahlussunnah itu paling gampang untuk dipahami. Kenapa? Karena dia paling sesuai dengan fitrah manusia. Ya, dan sesuai dengan Al-Qur'an, Allah sebutkan tahapannya ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Apanya yang tidak serupa dengan Allah? Sifatnya. Sifat yang maksudnya bagaimana? Apakah hakikatnya ataukah maknanya? Ternyata kita dapatkan jawabannya dari penggalan ayat berikutnya, yaitu apa? Wa huwas samiul basir. Sedangkan dia mendengar dan melihat. Kalau mendengar melihat itu merupakan sifat yang maknanya serupa dengan makhluk, berarti yang ditiadakan di sini adalah hakikat dan kaifiyah. Berarti mendengar dan melihatnya yang tidak sama dengan mendengar dan melihat makhluknya. Bisa dipahami? Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi kembali ke Quran, tidak kembali kemana? Akal, tidak kembali kepada hawa nafsu. Dan ini mudah sekali untuk dipahami. Ya, kecuali kalau yang ngaji ngelamun gitu ya. Saya nggak bisa jamin kalau antum paham kalau ngelamun. Maka dikatakan oleh Syekh di sini fa farqun bainat tanzihi wa ta'til. Maka bedakan antara mensucikan Allah dengan meniadakan sifat-sifat Allah. Ini karena waktunya enggak ini ya. Ini sudah masuk Isya ini? Belum? Oh sudah, silakan adzan dulu. Baik, ini saya cukupkan sampai sini ya. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang kaitannya dengan keyakinan Al-Asy'ariyah terhadap Al-Quran. Yang intinya Al-Asy'ariyah itu ya mereka ini di satu sisi mereka mengatakan Al-Quran ghair makhluk, di satu sisi Al-Quran itu makhluk. Nah. Jadi sebetulnya mereka ini ada keserupaan dengan Jahmiyah, tapi mereka berbeda dari sisi apa? Cara pengungkapannya saja. Ya, cuman secara hakikatnya hampir serupa dengan Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Cuman ini tidak biasa disampaikan kepada masyarakat awam. Ya. Tidak disampaikan kepada masyarakat awam, tapi mereka biasa bicarakan hal ini dalam forum-forum khusus mereka. Ya, bahkan bisa jadi orang-orang yang sudah lama di pondok pesantren pun terkadang tidak memahami hal ini. Ya, akan tapi jelas tertulis dalam kitab-kitab mereka ya berkaitan dengan kesesatan tersebut. Jadi ini sebelum ini kan 7:30 ya, insyaallah masih ada sisa sedikit. Saya jelaskan saja sedikit tentang sifat Asy'ariyah keyakinan Asy'ariyah terhadap Al-Qur'an. Jadi mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah bila sautin wala lafzin, tanpa ada suara dan lafaz, tanpa ada huruf. Artinya tanpa ada suara. Jadi Jibril mendapatkan Al-Qur'an ini bukan sebagai sebuah perkataan yang langsung Allah sampaikan kepada Jibril dan didengar oleh Jibril, tidak. Tapi menurut mereka ini adalah kalam nafsi. Kalam nafsi itu ya, jadi mereka mengatakan wal ma'nal qadim al-qa'im bi dzatihi, al-qa'im bi nafsihi. Jadi Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara, tapi bicara ini merupakan sebuah makna yang terdahulu. Jadi sudah tidak lagi Allah berbicara begitu ya setelah itu. Yang mana sifat ini berdiri di zatnya atau pada zatnya. Yang intinya mereka berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, tapi yang sifatnya kalam nafsi. Kalam nafsi itu
Allah berbicara tanpa suara. Allah berbicara tanpa lafaz, tanpa huruf, tanpa bisa didengar. Tapi Jibril itu dia menangkap sesuatu berupa makna yang diketahui oleh Jibril tiba-tiba dalam dirinya. Ya, tiba-tiba Jibril memahami Al-Quran gitu. Ibaratnya itu kayak orang misalnya, maaf ya, ada orang itu bisu misalnya, orang bisu. Ada orang diajak bicara sama orang bisu, ngomong orang bisu ini, tapi yang tahu nanti orang yang dekat dengan orang yang bisu ini, yang biasa berinteraksi dengan orang yang bisu ini paling ngerti. Oh, kalau orang bisu ini diam sambil melirik matanya, oh berarti mintanya ini, ya gitu. Jadi Jibril itu ngerti seperti itu, gitu. Ya, jadi Allah tidak berkata-kata, tapi Jibril tiba-tiba tahu, tiba-tiba tahu apa yang dimaksud oleh kalam Allah yang berupa kalam nafsi, kata batin misalnya gitu ya, atau apa. Iya begitulah, tiba-tiba tahu. Nah kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Nanti dijelaskan oleh Syekh di sini. Ya, ada yang mengatakan min kalami Jibril atau min kalami Muhammad. Ada tiga ya, ada tiga nanti. Kita akan bahas lagi nanti insya Allah ketika masuk di sini. Ada tiga keyakinan mereka bahwa setelah Jibril mendapatkan kalam nafsi dari Allah ini berupa Al-Quranul Karim, maka Jibril ini ketika menyampaikan kepada Muhammad itu dengan lafaz yang dibuat oleh Jibril. Karena Jibril sudah paham Quran, maka Jibril menyampaikannya dengan lafaz yang dibuat oleh Jibril. Lafaznya Jibril. Sehingga Nabi mendengarkan apa? Quran yang dibaca oleh atau dikatakan oleh Jibril. Lafaznya dari Jibril. Ada juga yang mengatakan bahwa lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran ini lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah diciptakan di Lauhul Mahfuz. Tinggal nanti Jibril yang membawanya turun. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Baijuri dalam syarah Jawharut Tauhid itu ya, Jawahirut Tauhid. Dia memilih yang ini. Pendapat yang pertama ini yaitu Allah sudah menciptakan Al-Quran di Al-Lauhul Mahfuz, tinggal dia bawa oleh Jibril ini kepada Nabi SAW. Ya, dari kalam nafsinya Allah tadi. Itu yang dipahami oleh atau diyakini oleh Al-Asy'ariyah. Yang mana ini sangat bertentangan sekali dengan keyakinan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, terutama dalam periode beliau yang di akhir-akhir ya, sampai kemudian beliau mengeluarkan satu kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, yang menurut para Asy'ariyun mereka menolak kitab ini. Mereka meragukan kitab ini berasal dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Ya. Sehingga di satu sisi Al-Quran itu kalamullah, ya kan? Karena dia merupakan kalam nafsi. Tapi untuk lafaz-lafaz yang kita baca dalam Al-Quran ini, yang tertulis dalam mushaf, lafaz-lafaz itu yang dibaca oleh seluruh umat manusia, itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Sehingga di satu sisi mengatakan kalamullah, kemudian kalau sudah ya turun kepada Jibril, turun kepada Muhammad SAW, ini menjadi makhluk. Iya. Ustadz, mohon nasihatnya untuk kita semua, terutama ibu-ibu. Nah ini hati-hati ibu-ibu ya. Anda juga disoroti di sini, meskipun tidak terlihat. Terkadang ketika selesai kajian kemudian ada sesi tanya jawab, ada sebagian dari kita yang menganggap seakan-akan kajian telah usai. Akhirnya satu sama lain dari kita saling mengobrol sehingga masjid menjadi gaduh dan ramai berisik. Sampai-sampai suara ustadz yang menjawab pertanyaan dari jamaah kurang begitu jelas. Padahal untuk jamaah yang bertanya tadi membutuhkan jawaban yang jelas, tapi terganggu oleh sebagian dari kita yang ramai karena menganggap kajian telah usai. Ini saya katakan termasuk bentuk kezaliman, ya. Termasuk bentuk kezaliman dan kurangnya memiliki adab di dalam majelis ilmu. Dan salah satu keberkahan ilmu itu bisa diraih adalah diantaranya dengan memperhatikan adab dalam bermajelis. Anda perhatikan bagaimana ketika para sahabat itu bermajelis di majelis Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan para sahabat? Dijelaskan oleh para sahabat bahwa kami ini kalau duduk di hadapan Rasul, mendengarkan khutbah atau nasihat atau ilmu yang diajarkan Rasulullah, seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung yang kami takut kalau bergerak dia akan terbang.
Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya kemudian para sahabat menjadi generasi terbaik karena mereka juga menjadi orang terbaik dalam mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk juga manakala seseorang itu menghargai ada majelis ilmu dengan memenuhi adab-adabnya, maka di situ menunjukkan bahwa dia pada hakikatnya telah memuliakan dan mengagungkan ilmu itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu itu merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan sebagai karunia untuk kita semuanya melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah ini. Maka manakala kita menginginkan mendapatkan karunia yang besar dari Allah berupa ilmu tersebut, maka tentunya kita harus memperbaiki cara untuk memperoleh atau mengambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Iya. 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 Antum tanyakan sama mereka kenapa. Jangan kepada saya, karena saya bukan Asy'ariyah. Iya. Yang kedua, karena ada penuduhan seperti itu, akhirnya ada syubhat juga di pikiran-pikiran kita itu. Kalau kita kemudian berbicara tentang bahwa satu alim, bahwa Allah itu adalah mendengar dan melihat, mendengar dan melihat itu sifat sedikit. Iya. Ketika kita melihat dalil tentang tangan Allah, itu terkadang terbesit di pikiran kita itu pembayangannya seperti tangan seperti itu. Nah, ini menghilangkan syubhatnya seperti itu dalam pikiran-pikiran kita bagaimana? Iya. Saya kebetulan bawa kitab judulnya Al-Jawahirul Kalamiyah. Itu kitab yang ini ya. Ini kitabnya. Ada apa? Ada apanya ini? Iya, makna dalam bahasa Jawa. Pertanyaan antum ini dijawab sebenarnya oleh kalangan Asy'ariyah ya, penulis kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Tapi penulis ini jujur, artinya beliau memilih mazhab salaf dalam masalah ini daripada mazhab khalaf. Istilah mereka mazhab khalaf untuk Asy'ariyah ya. Tapi penulis ini sayangnya kemudian mengatakan begini, sebentar. Saya bacakan ini ya. Ini sebelum menjawab jawaban antum yang tadi, saya ingin sebutkan ya, ada seorang penulis ini yang saya kira wallahu alam ini sejauh pengetahuan saya juga nggak terlalu jauh tahu. Beliau ini cukup ini ya, artinya memilih manakala ada mazhab salaf dengan mazhab khalaf tadi. Penulis ini memilih yang rajih itu mazhab salaf. Jadi buku ini ditulis dengan tanya jawab ya. Soal pertanyaannya ayul madhabi arjah. Mazhab apa yang paling kuat, paling rajih, yang paling unggul? Maka beliau mengatakan mazhabus salaf arjah li'annahu aslam wa ahkam. Mazhab salaf yaitu tidak membagaimanakan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan tanpa menyerupakannya dengan makhluk gitu ya. Maka ini menurut penulis adalah yang lebih unggul karena lebih selamat dan lebih kokoh. Wa amma madhabul khalaf, dan adapun madhab khalaf yang menakwil sifat-sifat Allah, fa innama yasughul akhdhu 'inda ad-darurati. Nah ini ya, mereka mazhab khalaf ini diambil ya pendapatnya itu manakala bersifat darurat. Maksudnya bersifat darurat bagaimana? Wa dzalika fi ma idza khusyiya 'ala ba'dhin nasi illam tu'awwal lahum tilkal kalim an yaqa'u fi mahawat at-tashbih fa yu'awwalu lahum dzalika ta'wilan sa'iqan fil lughatil masyhurah. Ini yaitu manakala dikhawatirkan
sebagian manusia itu apabila tidak ditakwil sifat-sifat Allah ini, mereka akan berpemahaman bahwa akan serupa dengan makhluknya. Nah, seperti tadi Anda menanyakan tentang sifat tangan, ya, sifat tangan. Kemudian kalau tangan ini nggak ditakwilkan kepada sifat yang lain, ya, yang disebutkan di sini penakwilan yang sesuai dengan bahasa Arab yang terkenal, ya, yang sudah dikenal, seperti misalnya tangan ini memiliki keserupaan makna yang lain, yaitu misalnya kekuasaan, kekuatan, ya, kudrah dan seterusnya. Nah, kalau nggak dimaknakan ke sana, nanti orang akan menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Nah, ini menurut mazhab khalaf. Akan tetapi ini pun juga wallahu a'lam perkara yang keliru. Saya katakan ini perkara yang keliru, meskipun penulis Al-Jawahirul Kalamiyah menjelaskan seperti itu, gitu ya. Tapi ini perkara yang keliru. Mengapa? Karena yang pertama, manakala ketika seseorang itu, ya, mendapati ada ayat atau hadis tentang sifat berupa tangan, maka Allah hanya perintahkan kita untuk menetapkan sifat tersebut tanpa harus menyerupakannya dengan makhluknya. Selesai. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan sifat tangan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kita membuka pintu untuk tasbih. Kalaulah seandainya kita seorang yang awam misalnya, terbersit dalam pikiran kita sampai mengarah kepada tasbih, maka kita harus tutup itu. Kita harus hindarkan. Kita kembalikan kepada kaidah berupa firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selesai. Gitu. Adapun kemudian syubhat yang berkaitan dengan bahwa salafi, gitu ya, mereka mujassimin, ya, mereka itu orang-orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan Allah itu berbentuk dan memiliki tubuh, gitu. Maka kita katakan kalau jism ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, menjawab mereka-mereka yang mengatakan Ahlus Sunnah itu melakukan tajsim. Maka Syekhul Islam menjelaskan kalau yang dimaksud tajsim di situ adalah penyerupaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menolak itu. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa dirinya memiliki sifat tangan, maka kemudian orang-orang mengatakan, ya, Ahlus Sunnah yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat tangan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, itu disebut tajsim. Karena apa? Karena dia menetapkan tangan yang tentu tangan itu memiliki memiliki seperti apa yang dimiliki oleh manusia, memiliki daging, tulang, darah dan seterusnya. Maka kalau yang seperti ini yang dimaksud, maka yang seperti inilah yang justru ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Nah, kemudian kalau tajsim yang dimaksud adalah tajsim, ya, tajsim, nggak sulit ngomongnya. Yang dimaksud tajsim di sini adalah yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya adalah menentukan bentuk berupa tangan itu, atau kan kalau kita misalnya menetapkan sifat tangan berarti kan tentu ada bentuknya, kan begitu, ya. Kita pahami tangan itu sesuatu untuk menggenggam, menangkap dan seterusnya, kan begitu. Seperti Allah juga menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh Allah kelak, ya. Allah menggenggam semua langit dan bumi, dan Allah matwiyatun biyamini. Allah akan menggulung, ya, dengan tangan kanannya langit, ya, langit ini Allah akan menggulungnya. Nah, tentu itu adalah apa yang dilakukan oleh Allah dengan tangannya, kan begitu. Nah, kalau tangan itu yang dimaksud adalah tangan itu secara zat ada bentuk, ada zatnya, gitu ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak serupa dengan makhluk, maka kita katakan benar itu tajsim. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi tidak boleh kemudian kita selaku Ahlus Sunnah mengatakan kita mujassim, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena dikhawatirkan nanti akan dipahami oleh orang maksudnya adalah menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Bisa dipahami, ya? Jadi itu logika yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membantah orang-orang yang menuduh menuduh Ahlus Sunnah sebagai mujassim. Ya. Jadi kembali kepada apa yang
Sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kembalinya kaidahnya itu saja, sudah enggak kemana mana sudah. Makanya tadi sampai saya ulisan mengatakan kalau maksudnya tajsim itu adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya, seperti tangan makhluk yang memiliki 5 jari, kemudian ada daging, ada tulang, ada darah, ada urat dan seterusnya, maka jelas ini jauh Ahlussunnah daripada itu. Tapi kalau tajsim yang dimaksud adalah menetapkan tangan itu hakiki tangan, ya, yang tentu kaifiahnya kita tidak ketahui ya, seperti apa tangannya Allah kita tidak ketahui, tapi hakiki ada wujudnya, dan kemudian wujud tangan itu adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak serupa sedikit pun dengan tangan makhluknya, maka ini benar, kata Syekhul Islam kita ini. Maka ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Tapi sekali lagi tidak boleh kita selaku Ahlussunnah menyatakan kita memang mujassim, tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya jawaban saya? Jadi seperti itu. Ya, maka dengan kita memahami kaidah-kaidah ini, fa insyaallah syubhat apapun yang masuk, kita akan bisa memfilternya. Intinya kembali kepada firman Allah surat Asy-Syura ayat 11 tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selesai. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Tapi saya kira sudah cukup ya, 7:30 lebih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.